itu udah mulai bagus. Nah, masih goyang, tapi nanti beli yang kayak gitu aja Bu, tripod namanya. Ya, jadi produknya ditaruh murah Bu, itu 50.000, 70.000 selesai. Ya, kekar. Oke. Ya kira-kira gitu Bu. Paham lah ya maksudnya, bisa praktek. Ya mudah-mudahan nanti kalau udah ada channelnya kasih tahu saya subscribe Bu. Ya siap, biar banyak, karena nanti untuk bisa YouTube itu bisa menghasilkan uang butuh 2 standar teman-teman. Abang Po di sini bukan, ada satu namanya subscribe minimal 1000 subscribe dan 4.000 jam tayang. Itu yang dibutuhkan untuk bisa punya duit. Masih setengah jam saya diskusi ringan, boleh Bang? Oh 3 kurang 15. Terima kasih banyak. Oh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ini warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma ngeramein aja, gitu, sedikit berbagi. Yang pertama, yang tadi saya sedikit mengulas apa yang dikatakan Bang Sasi dan teman-teman dari RKC, bahwa buat empok dan abang-abang yang dagang jangan pernah takut untuk ikut melek teknologi, karena kalau enggak sekarang kita ketinggalan nih. Benar. Kita ketinggalan gitu. Nah, adapun ketakutan orang kita seringkali lebih kepada nanti kalau ketahuan resepnya gua bakal ada saingan gitu loh. Ya. Padahal dalam banyak kasus orang-orang kita nih males Bang bikin. Jadi kalau bisa beli, dia mohon beli. Maka dari itu jangan pernah khawatir kalau kita kasih tahu komposisi sebuah produk kita nggak laku nih, jangan khawatir gitu. Justru banyak pengalaman terjadi pada teman-teman konten kreator, manakala dia memberikan penjelasan yang komprehensif, yang komplit, malah tujuannya dia untuk mengedukasi, tapi yang datang order. Yang datangnya order, orang nggak mau susah-susah, beli aja dah, gitu loh. Bener Bang, itu baik saya. Ya, di YouTube, di IG segala macam itu yang terjadi, gitu. Jadi jangan pernah khawatir ketika kita sebagai produsen membuat konten, kemudian mempostingnya, jangan pernah khawatir ketika kita bicara komposisi sebuah produk. Nanti kita dapat saingan, jangan khawatir kalau urusan begitu. Rezeki insya Allah gitu loh. Ya, nah, setidaknya ini untuk motivasi abang-abang, empok-empok yang pada dagang. Ayo kita coba, ayo kita coba mulai. Apa salahnya sih? HP udah pada ngantongin semua. Iya, canggih-canggih, mahal-mahal, tapi yang ada banyakan dipakai buat joget TikTok gitu loh. Banyakan cuma joget TikTok doang gitu kan, sayang banget. Padahal ada produk-produk yang empok dan abang semua bisa hasilkan. Terkait dengan saya, barangkali saya lebih ekstrim. Kenapa? Karena memang tujuan saya bikin konten YouTube lebih kepada ingin mengedukasi. Meskipun ya kita tidak menutup kemungkinan pengennya sih menghasilkan. Nah, dalam konteks itulah makanya saya mengambil istilah kerennya orang jalur sunyi Pok. Bang, jalur sepi, jalur yang jarang peminatnya. Yang utama misalnya kita bicara masalah sejarah, jujur jarang banget peminatnya. Baik seni budaya pun memang jarang peminatnya. Tapi tujuan utama saya, giroh saya adalah saya kepengen seni budaya kita dikenal di luar negeri. Biarin dah orang-orang kita cuek, tapi orang luar nih. Karena banyak saya dapat masukan dari teman-teman, ternyata teman-teman banyak dapat tawaran dari luar negeri. Di sini dia bikin konten nggak laku, orang Indonesia nggak mau nonton nih Ustadz, tapi ternyata orang luar yang nonton. Bahkan ada satu orang teman di media Indonesia Online yang sempat mau dikontrak nih Bang, gitu, mau dikontrak sama pihak dari luar negeri. Ayo deh lu keliling, gue biayain, berapa lu butuh biaya silakan gitu loh. Yang penting budaya lu angkat.
bayangkan sebegitunya orang luar. Kalau orang kita sih masih jauh nih rasanya gitu ya. Tapi insya Allah ke depan juga harapannya nanti memang masyarakat kita terbiasa mengulik tentang sejarah seni dan budaya. Nah, kalau masalah kendala, memang kendala utamanya karena ini kita lakukan sendiri dalam konteks kita nggak ada yang modalin, seringkali mogok di tengah jalannya karena kehabisan ongkos nih, kehabisan bensin gitu. Nah, amunisi habis repot udah gitu. Padahal yang namanya kita ngonten, apalagi ngontennya masalah sejarah, ini bisa berhari-hari untuk satu buah konten gitu bang, kok ya nggak sehari kelar gitu. Dan ini bisa jadi ketika kita di satu daerah kita habis-habisan nih ngeluarin biaya dari kantong pribadi. Kita kudu bayar orang yang kita wawancara, bayar siapa yang ngerti, kita harus kasih. Ya setidaknya buat uang rokok lah, belum operasional kita di sana segala macam. Ya tapi karena girohnya kepengen orang pada tahu bahwa di negeri kita ini sejarahnya begitu luar biasa, ya alhamdulillah sih ringan-ringan aja langkahnya meskipun duitnya kagak ada. Alhamdulillah ringan-ringan aja gitu, nggak ada penyesalan. Tapi insya Allah saya berharap satu ketika kelak ini kita bisa bangkitkan, bisa ajak teman-teman semua, ayo kita kolaborasi, ayo kita tingkatkan lagi seni budaya kita ini luar biasa gitu. Kalau bukan kita yang angkat lewat dunia digital, saya rasa ya jangan nunggu besok atau lusa, hari ini juga bisa hilang gitu. Dunia sekarang dunia teknologi, orang semua pakai HP, nonton TV aja di HP kan gitu loh. Kalau kita nggak berstandar itu, apapun kalau informasinya nggak ke sana, maka jangan salahkan ketika besok generasi kita tahunya cuman Korean style atau SCBD, Citayam, jangan salahin deh gitu loh. Karena kita sendiri nggak care, nggak peduli.